Apa jadinya jika sepasang suami istri yang telah lama menanti kehadiran buah hati justru menemukan arti keluarga sejati dari seorang anak kecil yang bukan darah daging mereka? Apakah ini takdir, kebetulan, atau jawaban Tuhan dengan cara yang tak terduga? Namaku Rahma. Usia pernikahanku dengan Fauzan sudah memasuki tahun ke-12. Orang bilang, waktu seperti anak panah yang melesat begitu cepat. Tapi bagiku, waktu seperti air yang mengalir lambat di telapak tangan, tidak terasa. Tapi meninggalkan basah yang tak bisa kuhapus. Hidup kami tenang, penuh cinta, tapi juga sunyi. Bukan karena pertengkaran, bukan karena ketidakcocokan, melainkan karena satu hal yang tak kunjung hadir. Tawa kecil seorang anak. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku menyiapkan sarapan. Sederhana, nasi goreng dengan irisan telur dadar dan secangkir teh hangat. Fauzan duduk di kursi rotan kesayangannya di teras rumah. Membaca koran yang setiap hari dikirim oleh tetangga kami yang bekerja di agen surat kabar. Rumah kami kecil, berada di ujung gang, tapi selalu bersih dan harum. Tidak ada suara tangisan, bayi, tidak ada mainan berserakan, tidak ada cerita tentang anak masuk sekolah atau belajar berjalan. "Tehnya, Mas," kataku sambil menyodorkan cangkir. Fauzan menoleh, tersenyum. "Terima kasih, Ma." Senyuman itu masih sama seperti saat kami pertama kali bertemu di kampus. Ia pria yang sabar, lembut, dan tak pernah mengeluh meskipun hatinya juga pasti kosong. Kami sudah mencoba segala cara, dari konsultasi medis ke kota besar, minum ramuan dari dukun kampung, hingga berdoa dengan khusyuk setiap malam Jumat. Tapi tetap saja, hasilnya nihil. Dunia medis memvonis rahimku terlalu lemah. "Peluang untuk hamil sangat kecil, Bu," kata dokter dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Tapi kalimat itu bagai palu godam menghantam batinku. Aku masih ingat malam ketika aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air dari pancuran menyamarkan isakanku. Aku takut terlihat rapuh di depan Fauzan. Tapi ketika keluar, mataku bengkak dan ia hanya memelukku tanpa bertanya. Pelukannya adalah satu-satunya tempat aku merasa tidak harus kuat. Waktu terus berjalan. Semua saudara dan teman-teman sudah memiliki anak. Bahkan beberapa sudah punya cucu. Undangan akikah, sunatan, hingga wisuda anak-anak mereka datang silih berganti. Kami datang, memberi selamat, tersenyum. Tapi ada ruang kosong yang menganga di dalam hati. Suatu malam, setelah sholat tahajud, aku duduk berdua dengan Fauzan di ruang tengah. Lampu kecil menyala remang. Aku menatap matanya dan berkata pelan, "Mas, kalau suatu saat Allah tidak memberi kita anak, Mas akan tetap bersama Rahma?" Ia menggenggam tanganku erat. "Kita sudah bersama sejauh ini, Ma. Cinta kita tidak bergantung pada siapa yang lahir dari rahimmu. Tapi kalau memang kamu ingin terus berharap, aku akan terus menunggu bersama." Malam itu aku menangis lagi. Tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena merasa dicintai dengan tulus. Beberapa bulan, kemudian undangan haji dari Kementerian Agama datang. Kami sudah mendaftar sejak 10 tahun lalu. Aku terdiam lama menatap kertas itu. Rasanya seperti isyarat. Mungkin ini waktu terbaik. Mungkin di sana, di rumah Allah, kami bisa menyampaikan doa kami langsung ke langit. Bukan sekadar dari sajadah dalam kamar. Kami mulai mempersiapkan segalanya. Paspor, koper, bekal ibadah, dan tentu saja kesehatan. Di tengah persiapan itu, aku mulai merasakan debaran baru dalam hati. Bukan karena takut akan perjalanan jauh, melainkan karena ada harapan kecil yang tumbuh lagi. Harapan yang selama ini kubenamkan dalam-dalam agar tidak menyakiti diriku sendiri. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, aku melihat pasangan-pasangan lain yang juga berangkat. Banyak di antaranya membawa anak, atau membicarakan anak-anak mereka yang ditinggal di rumah. Aku hanya menggenggam tangan Fauzan. "Kita tetap berangkat berdua, Mas. Tapi siapa tahu pulangnya kita bertiga," bisikku. Ia menoleh, menatapku lama, lalu mengangguk dengan senyum yang hangat. Pesawat menembus langit malam. Aku menatap keluar jendela. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar redup.
Aku membatin dalam hati. Ya Allah, jika Engkau tidak memberiku anak dari darahku sendiri, setidaknya berilah aku kesempatan menjadi ibu dalam bentuk lain. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa doa yang tulus dari tanah suci bisa dikabulkan, meski dalam bentuk yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Udara Madinah begitu kering, namun anehnya terasa sejuk di hati. Sejak kami mendarat dan melangkahkan kaki pertama kali ke tanah suci, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Seolah setiap detik yang kulewati membawa harapan baru. Aku dan Fauzan tinggal di sebuah hotel tidak jauh dari Masjid Nabawi. Setiap pagi, kami berlomba bangun untuk sholat subuh berjamaah di sana. Hari-hari di Madinah berjalan seperti mimpi. Wajah-wajah dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu tujuan, mencari ridha Allah. Aku merasa kecil, namun tidak sendiri. Doaku setiap selesai sholat menjadi lebih panjang, lebih lirih, lebih dalam. Ya Allah, jika ini memang takdirku, jadikan hatiku lapang untuk menerima. Tapi jika Engkau masih menyisakan keajaiban untukku, izinkan aku merasakannya. Suatu sore, selepas sholat Asyar, kami duduk di pelataran masjid. Fauzan sibuk mengatur jadwal manasik untuk ke Mekkah yang akan kami tempuh 2 hari lagi. Aku memperhatikan sekeliling, dan di sudut taman kecil masjid, seorang perempuan muda menarik perhatianku. Ia mengenakan mukena lusuh, memeluk seorang anak, laki-laki kecil yang terus-menerus menangis. Perempuan itu terlihat bingung, menoleh ke kanan kiri seperti sedang mencari seseorang. Aku berdiri dan menghampirinya. Assalamualaikum. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu menoleh dengan mata sembab. Waalaikumsalam. Saya kehilangan koper saya. Semua dokumen ada di sana. Dan saya harus segera kembali ke tempat penampungan. Tempat penampungan? Tanyaku. Ia mengangguk. Saya TKI. Sudah habis kontrak. Mau pulang ke Indonesia, tapi belum ada tiket. Ini anak saya, namanya Haikal. Suami saya sudah meninggal. Kami seharusnya dijemput tadi, tapi saya salah tempat. Aku menatap anak kecil itu, usia sekitar 4 tahun, dengan mata besar yang penuh rasa takut. Aku berjongkok dan mencoba menghiburnya dengan senyum. Hai, namamu Haikal, ya? Ia mengangguk pelan. Tangannya masih memeluk kaki ibunya erat. Aku melirik ke arah Fauzan yang masih duduk di bangku. Lalu aku berkata, ayo ikut saya dulu. Kita bisa duduk sebentar, mungkin suami saya bisa bantu. Perempuan itu, yang kemudian ku ketahui bernama Sari, berjalan bersamaku menuju Fauzan. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Riyadh, menikah dengan sesama TKI, ditinggal wafat suaminya karena kecelakaan kerja, dan berusaha mencari jalan pulang. Tapi karena dokumennya terselip di koper, ia kebingungan. Fauzan yang mendengar cerita itu langsung mengambil ponsel dan menghubungi salah satu pembimbing haji yang kami kenal. Malam itu, kami membawa Sari dan Haikal ke kamar kami. Hanya untuk sementara hingga urusannya selesai. Tapi malam itu juga, saat aku melihat Haikal tidur di antara aku dan Fauzan, ada sesuatu yang bergetar di hatiku. Aku tak bisa tidur. Dalam remang lampu kamar, aku menatap wajah Haikal. Nafasnya tenang, tangannya memeluk guling kecil yang kami bawa dari rumah. Di dadaku, ada perasaan asing yang perlahan tumbuh. Sebuah rasa yang selama ini hanya bisa kubayangkan, rasa menjadi ibu. Pagi itu, mentari Madinah menyinari kamar kami dengan lembut. Cahaya keemasan menembus tirai tipis, menciptakan bayangan halus di dinding kamar. Haikal masih tertidur pulas di antara aku dan Fauzan. Nafas kecilnya terdengar teratur, dan sesekali ia menggumam dalam tidurnya, entah mimpi apa yang menghampirinya. Aku duduk perlahan, mencoba menahan keharuan yang membuncah di dadaku. Menatap wajah mungil itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini aku rindukan tanpa pernah menyadarinya. Fauzan duduk di pinggir ranjang, tangannya meremas tanganku pelan. Matanya yang biasanya penuh ketegasan kini lembut dan penuh haru. Kamu kelihatan berbeda pagi ini, Ma. Ujarnya dengan suara rendah, seolah takut perasaanku rapuh terguncang.
Aku menarik napas dalam, mencoba merangkai kata yang tepat. Rasanya, aku mendapatkan sesuatu yang hilang selama ini. Sesuatu yang aku kira sudah takkan pernah datang. Mungkin ini hadiah dari langit, Mas. Fauzan menatap Haikal, lalu kembali menatapku. Ini bukan sekadar anak kecil yang kamu jagai. Sebentar, Ma. Aku melihat sesuatu di matamu. Sesuatu yang belum pernah aku lihat selama ini. Cinta. Cinta seorang ibu. Aku mengangguk pelan, menahan air mata yang mengancam tumpah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjaga amanah. Ini, aku ingin menjadi ibu, meski bukan dari rahimku sendiri. Setelah sarapan sederhana di kamar, kami turun ke lobi hotel. Sari, perempuan muda yang kami bantu semalam, sudah menunggu dengan ekspresi campur aduk antara lega dan cemas. Matanya sembab, tetapi ada secercah harapan yang bersinar. Terima kasih Mbak Rahma, Mas Fauzan. Saya benar-benar merasa seperti menemukan keluarga di sini. Ucapnya dengan suara serak. Aku tersenyum hangat. Kita hanya membantu sesama. Jangan khawatir, kita akan cari jalan terbaik untuk Haikal. Sari menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, sebenarnya saya ingin menitipkan Haikal pada keluarga yang baik. Saya sudah lama memikirkan ini, tapi saya belum pernah berani bicara langsung. Aku dan Fauzan saling bertatapan, terdiam oleh beratnya kata-katanya. Apa maksud Mbak Sari? Tanyaku hati-hati. Ia mengusap air matanya dengan lengan baju. Saya sakit, Mbak. Sudah lama saya tahu. Paru-paru saya bermasalah karena lingkungan kerja yang buruk dan paparan asap terus-menerus. Beberapa kali saya harus dirawat di rumah sakit di Riyadh, tapi saya menyembunyikannya agar majikan tidak mencurigai. Aku meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat. Kenapa tidak cerita dari awal? Kami bisa membantu. Sari menggeleng. Saya takut merepotkan orang lain. Saya sudah kehilangan suami yang meninggal karena kecelakaan kerja. Orang tua saya sudah tiada. Saudara saya di kampung juga kesulitan ekonomi. Tidak bisa merawat Haikal. Suasana menjadi hening. Aku menatap Haikal yang mulai terbangun dan menatap sekeliling dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Sari melanjutkan, suaranya mulai pecah. Saya ingin Haikal punya masa depan yang lebih baik. Dan sejak kemarin saya melihat bagaimana Mbak Rahma merawatnya dengan penuh kasih. Saya percaya pada Mbak. Saya percaya pada Mas Fauzan. Aku merasa dadaku sesak. Air mataku mulai jatuh perlahan. Fauzan memelukku, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Kami akan pikirkan ini dengan matang, Sari, kata Fauzan dengan suara tegas tapi lembut. Jika kami menerima Haikal sebagai bagian dari keluarga kami akan menjaganya seperti anak kami sendiri. Sari menunduk, suaranya bergetar. Itu saja yang saya minta, Mas. Jangan biarkan dia merasa ditinggalkan, tidak diinginkan. Kami mengajak Sari duduk di ruang tamu hotel, mencoba merencanakan langkah selanjutnya. Fauzan menghubungi pembimbing haji yang dikenal baik untuk meminta saran dan bantuan dalam mengurus dokumen Haikal. Hari itu terasa sangat berat dan sekaligus penuh harapan. Aku menatap keluar jendela, melihat keramaian peziarah yang datang silih berganti. Dalam keheningan itu aku merasakan sebuah getaran halus di dalam hati. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Malam harinya, aku duduk sendiri di pelataran Masjid Nabawi. Udara dingin menyentuh kulit, namun hatiku terasa hangat. Aku menengadah ke langit yang luas, bertabur bintang. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau pilihkan untuk kami, berikanlah aku dan Fauzan kekuatan dan kesabaran. Jadikanlah kami orang tua yang baik untuk Haikal, walau bukan darah daging kami. Saat aku kembali ke kamar, Haikal sudah terjaga. Ia tersenyum dan berlari kecil ke arahku. Umi, jangan pergi lagi ya. Aku mengangkatnya ke pangkuan, menatap matanya yang besar dan polos. Umi di sini, Nak. Umi tidak akan pergi kemana-mana. Aku menangis dalam pelukannya, merasakan hangatnya kasih yang selama ini kusesali belum pernah kurasakan. Di malam itu, aku tahu doa yang kupanjatkan selama bertahun-tahun akhirnya dijawab, walau dalam bentuk yang berbeda dari harapanku.
Hari-hari setelah Haikal resmi tinggal bersama kami terasa seperti sebuah keajaiban kecil yang terus tumbuh. Meski awalnya ada rasa canggung dan takut membuat kesalahan, setiap tawa dan langkah kecil, Haikal mulai mencairkan hati kami yang dulu terasa hampa. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela kamar, menyinari wajah Haikal yang tengah terlelap. Aku menyentuh pipinya yang halus dan terasa hangat. "Nak, bangun yuk. Kita mau sarapan," bisiku lembut. Haikal membuka mata perlahan, lalu tersenyum tipis. "Umi," katanya, dengan suara yang masih berat oleh kantuk. Aku membalas senyum itu dan membelai rambutnya. "Yuk, sayang. Hari ini kita akan jalan-jalan di sekitar kota Madinah. Umi mau tunjukin tempat-tempat yang indah." Fauzan sudah siap di ruang tamu, membawa tas kecil yang berisi bekal dan beberapa mainan untuk Haikal. Matanya berbinar melihat kami berdua sudah akrab. "Kalau begitu kita berangkat," katanya sambil menggendong Haikal. Kami berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi peziarah. Suasana Madinah yang damai dan khusyuk membuat segala beban terasa sedikit terangkat. Haikal tampak antusias melihat pedagang kecil yang menjajakan kurma dan mainan warna-warni. Di sebuah taman kecil dekat Masjid Nabawi, kami berhenti. Haikal bermain ayunan, tertawa riang tanpa beban. Fauzan duduk di bangku taman, memandang kami dengan mata berbinar. "Ma, aku nggak pernah membayangkan bisa merasakan kebahagiaan seperti ini." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Mas. Semua yang terjadi seperti mimpi. Tapi aku percaya, kita diberi kesempatan kedua untuk menjadi keluarga." Tiba-tiba Haikal berlari menghampiri kami sambil membawa sebuah batu kecil. "Ummi, ini buat kamu," katanya polos. Aku menerima batu itu dan tersenyum. "Terima kasih ya, Nak. Batu ini akan selalu mengingatkan Ummi sama kamu." Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengenal sisi lain dari Fauzan yang selama ini tersembunyi. Pria yang penuh kasih sayang tapi juga rapuh karena luka masa lalu. Kami sering berbicara sampai larut malam, saling membuka hati dan cerita tentang masa lalu yang berat. Suatu malam, saat aku dan Fauzan duduk di balkon hotel, ia berkata, "Rahma, aku pernah takut untuk membuka hati, tapi sekarang aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita. Bukan hanya aku dan kamu, tapi juga Haikal." Aku menatap matanya, merasa getaran yang sama. "Aku juga merasa begitu, Mas. Ini bukan kebetulan. Aku yakin Haikal membawa kita pada kebahagiaan yang sejati." Fauzan mengangguk pelan. "Kita harus berjanji untuk selalu bersama, melewati apapun yang akan datang." Aku meraih tangannya dan menggenggam erat. Janji. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang seakan menyaksikan ikatan yang mulai terbentuk di antara kami. Meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, aku yakin cinta dan keikhlasan akan menjadi kekuatan utama kami. Hari-hari di Tanah Suci berjalan dengan irama yang tenang, namun di balik kedamaian itu, aku dan Fauzan tahu bahwa kehadiran Haikal membawa gelombang baru dalam kehidupan kami. Ia bukan hanya sekadar anak yang kami jaga sementara, tapi sebuah anugerah yang menggetarkan hati kami sampai ke relung paling dalam. Aku ingat betul. Sore itu ketika aku sedang merapikan kamar hotel, Haikal duduk di sudut dengan tangan kecilnya yang mungil menggenggam sebuah foto. Foto itu cukup lusuh, pinggirnya sudah mulai pudar, tapi gambarnya tetap jelas. Sebuah keluarga kecil dengan seorang pria, tegap yang memegang tangan seorang perempuan, dan anak laki-laki kecil yang tersenyum. "Haikal, ini siapa?" Tanyaku dengan lembut, duduk di sampingnya. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar. "Ini Papa. Dia sudah pergi. Umi bilang dia kerja di tempat jauh, tapi aku nggak pernah ketemu lagi." Hatiku seperti ditusuk 1000 jarum. Aku meraih tangan kecilnya dan memeluknya erat, merasakan kehangatan, sekaligus kerapuhan yang begitu rapuh di balik sosok kecil itu. "Nak, kamu tahu, terkadang hidup memang tidak mudah. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak sendiri. Kami akan selalu ada untukmu," ucapku sambil menatap matanya penuh harap.
Sejak saat itu, kami semakin dekat. Fauzan yang biasanya pendiam mulai menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang ayah, membimbing Haikal belajar Al-Quran, membacakan cerita-cerita Islami sebelum tidur, dan mengajarinya tentang arti sabar dan ikhlas. Aku mencoba menciptakan rumah kecil kami di hotel itu, memasak makanan favorit Haikal, memakaikan baju terbaik untuknya, dan memberinya pelukan hangat setiap malam. Namun, aku tahu tidak mudah bagi Fauzan menerima semuanya. Suatu malam, saat Haikal sudah terlelap tidur, kami duduk bersama di balkon hotel, memandang bintang-bintang Mekah yang bersinar redup. Rahma, suaranya pelan dan sedikit ragu. Aku takut, Ma. Aku takut Haikal hanya akan jadi pengganti anak yang tak pernah kita miliki. Aku menatap wajahnya yang penuh kejujuran dan kerentanan. Mas, Haikal bukan pengganti siapapun. Dia adalah anugerah Allah yang kita jaga dengan cinta, apapun yang terjadi. Tetapi kata-kataku tidak serta-merta menghilangkan keraguan dalam hatinya. Aku tahu, di balik ketegaran Fauzan, ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Luka kehilangan dan ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, kami semakin menyatu sebagai keluarga kecil, tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa badai. Suatu pagi yang cerah, ketika kami sedang sarapan di ruang makan hotel, telepon Fauzan berdering. Ini dari perwakilan TKI di Riyadh. Katanya setelah mendengar pembicaraan singkat di telepon, wajahnya berubah serius. "Apakah ada masalah, Mas?" Tanyaku cemas. Ada keluarga Sari di Indonesia yang menuntut agar Haikal segera dikembalikan. Mereka merasa Haikal adalah hak mereka, dan tak rela anak itu tinggal jauh dari tanah air. Hatiku langsung terasa sesak. Aku tahu ini pasti akan menjadi ujian besar bagi kami. Kami menghabiskan berjam-jam berdiskusi, mencoba mencari jalan terbaik. Fauzan dan aku tidak ingin memaksa, tapi kami juga sudah terlanjur mencintai Haikal, menganggapnya seperti darah daging, sendiri. Kami tak bisa begitu saja melepasnya kembali, apalagi mengingat keadaan Haikal yang sudah begitu terikat secara emosional dengan kami. Perasaan terjebak dan bingung itu menyesakkan dada. Aku menghabiskan malam-malamku dengan doa, memohon petunjuk dari Allah agar diberikan jalan terbaik yang tak menyakiti hati siapapun. Dalam doa itu aku menyadari bahwa bukan hanya Haikal yang membutuhkan kami, tetapi kami juga butuh Haikal untuk menyembuhkan luka lama yang selama ini tersembunyi dalam dada kami masing-masing. Fauzan dan aku akhirnya sepakat untuk berjuang bersama, memperjuangkan hak kami untuk merawat Haikal. Dan pada saat yang sama, kami bertekad mencari jalan damai dengan keluarga Sari. Kami percaya bahwa dengan keikhlasan dan iman, segala rintangan bisa kami hadapi. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap bintang di langit Mekah, dan berbisik lirih. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang kuat dan penuh cinta, meski harus melalui badai sekalipun. Keesokan harinya, aku dan Fauzan mulai menghubungi perwakilan keluarga Sari di Indonesia. Kami mencoba menjelaskan situasi dan perasaan kami, sekaligus menawarkan solusi agar Haikal mendapat kehidupan yang terbaik. Pertemuan demi pertemuan berlangsung lewat video call, dengan berbagai emosi yang tercurah. Ada penolakan, kemarahan, bahkan rasa cemas dari pihak keluarga Sari. Mereka merasa kehilangan Haikal secara emosional, apalagi setelah kematian suami Sari yang tiba-tiba. Kami mencoba memberikan jaminan bahwa kami bukan bermaksud mengambil hak mereka, tapi hanya ingin memastikan Haikal tumbuh dalam kasih sayang. Di tengah perjuangan ini, Haikal sendiri kadang terlihat bingung. Aku sering menemani dia berbicara dari hati ke hati, meyakinkan bahwa dia dicintai oleh banyak orang, dan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak pernah sendirian. Hari-hari kami kini dipenuhi oleh doa, harapan, dan juga perjuangan. Aku percaya bahwa Allah telah mengirim Haikal kepada kami bukan tanpa alasan. Ada rencana besar yang sedang Dia tulis dalam hidup kami. Sejak percakapan pertama dengan keluarga Sari, situasi semakin rumit. Mereka merasa kehilangan Haikal seperti kehilangan bagian dari diri mereka sendiri, terutama Sari, ibu kandung Haikal. Meski suaminya sudah tiada, dia masih memegang teguh hak sebagai orang tua,
dan keberadaan kami jauh di tanah suci menambah jarak dan ketidakpercayaan. Suatu sore, Fauzan menerima panggilan video dari Sari yang tampak tegang dan penuh luka. Suaranya bergetar saat berkata, "Fauzan, aku tahu kalian baik pada Haikal, tapi aku ibu kandungnya. Aku berhak memutuskan apa yang terbaik untuknya." Fauzan mencoba menjelaskan, "Bu Sari, kami juga menganggap Haikal seperti anak kami sendiri. Kami ingin yang terbaik untuknya, tapi aku harap kita bisa menemukan solusi bersama tanpa harus membuat Haikal bingung dan terluka." Namun Sari tetap keras. "Aku nggak mau Haikal tumbuh jauh dari aku dan keluargaku. Aku minta Haikal pulang ke Indonesia, segera." Pembicaraan itu berakhir tanpa kesepakatan. Kami tahu perjuangan kami belum selesai, dan semakin berat. Haikal mulai merasakan ketegangan yang ada. Kadang dia bertanya, "Ummi, apa aku akan pulang ke Indonesia? Apa aku harus meninggalkan kalian?" Aku hanya bisa mengusap kepalanya dan berusaha menenangkan. "Nak, apapun yang terjadi, Ummi dan Mas Fauzan akan selalu ada untukmu." Namun aku melihat sorot mata Haikal yang penuh ketidakpastian dan kecemasan. Aku tak bisa membiarkan dia terus terombang-ambing. Aku dan Fauzan mulai berkonsultasi dengan pengacara yang mengerti hukum internasional dan perlindungan anak. Kami ingin memastikan hak Haikal terlindungi dan mendapatkan yang terbaik sesuai kepentingan anak. Di sisi lain, aku berusaha mendekati Sari dengan cara yang lebih lembut. Aku kirim pesan lewat perantara, menawarkan untuk bertemu di Indonesia setelah pulang haji, agar semuanya bisa bicara baik-baik, tanpa emosi yang meledak-ledak. Hari-hari berlalu, dan tekanan itu semakin berat. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Satu langkah salah, Haikal bisa terluka lebih dalam. Suatu malam, saat Fauzan dan aku duduk di kamar hotel, aku memegang tangannya erat. "Mas, aku tahu ini berat, tapi aku yakin Allah memberikan kita kekuatan untuk melewati semua ini." Fauzan mengangguk pelan. "Aku juga percaya. Kita harus kuat demi Haikal dan masa depan kita." Aku memandang ke jendela, melihat cahaya lampu yang berpendar di kejauhan. Di hati kecilku, aku berdoa agar badai ini segera berlalu, dan keluarga kecil, kami bisa tetap utuh, meski dunia seolah ingin memisahkan kami. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Sari lewat video call, suasana semakin tidak menentu. Setiap pagi aku terbangun dengan hati yang berat, menyadari bahwa perjalanan kami di Tanah Suci ini tidak hanya soal ibadah dan doa, tapi juga tentang pertarungan batin yang tak kunjung reda. Haikal, anak kecil yang selama ini kuberi kasih sayang dan perhatian, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Beberapa kali aku menangkapnya termenung sendiri, memegang foto ibunya yang dulu sempat kukasihkan padanya. Kadang ia bertanya dengan suara pelan, "Umi, aku kangen, Mama." Aku mencoba menghapus air matanya, mencoba meyakinkan, "Haikal, kita di sini demi kebaikanmu, ya? Kita berdoa agar semuanya jadi lebih baik." Tapi aku tahu, kata-kata itu belum cukup menghapus rasa rindunya. Fauzan dan aku sepakat untuk memperjuangkan hak kami secara hukum. Kami bertemu dengan seorang pengacara di Mekah yang ahli di bidang hak asuh anak dan perlindungan TKI. Beliau menjelaskan bahwa dalam kasus seperti ini, keputusan terbaik harus selalu mengutamakan kepentingan anak. Tidak cukup hanya berdasarkan hubungan darah, tapi bagaimana lingkungan yang paling aman dan mendukung tumbuh kembang anak itu sendiri. Namun kami juga menyadari, perjuangan hukum akan memakan waktu dan energi, sedangkan Haikal sudah tidak lagi hanya anak kecil yang bisa dibawa kemana-mana tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Fauzan yang biasanya tenang mulai berubah. Aku melihat ada kecemasan yang tersimpan dalam diamnya. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di balkon hotel, aku bertanya, "Mas, apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku takut, Rahma. Aku takut Haikal akan terluka karena kita berusaha mempertahankannya. Tapi aku juga takut kalau kita melepaskannya, kita kehilangan sesuatu yang tak tergantikan." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga takut, Mas. Tapi aku percaya Allah punya rencana yang lebih indah, meski sekarang terlihat sulit."
Kami berdua berjanji untuk selalu bersama dalam menghadapi segala kemungkinan. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat. Haikal mulai bertingkah tidak seperti biasanya. Ia yang dulu ceria dan lincah, kini lebih sering diam dan menarik diri. Aku menemukan dia menangis sendirian di sudut kamar, memeluk boneka pemberian ibunya. Hatiku hancur melihatnya. Aku berbisik, "Nak, Umi dan Mas Fauzan di sini. Kita tidak akan meninggalkanmu." Namun aku sadar, anak ini membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Ia butuh kepastian dan rasa aman. Suatu sore, saat aku dan Fauzan sedang duduk di taman hotel, Haikal mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata, "Umi, aku mau tinggal sama kalian. Aku nggak mau pisah sama Umi dan Mas Fauzan." Kalimat itu menusuk hati kami berdua. Aku memeluknya erat-erat, berusaha menahan air mata. Fauzan merangkul kami bertiga dalam pelukan hangat. Namun kebahagiaan itu hanya sekejap. Pesan masuk dari Sari di ponsel Fauzan datang seperti badai yang mengguncang. Sari menuntut agar Haikal segera dikembalikan kepadanya dan mengancam akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Aku merasa dunia serasa runtuh di sekelilingku. Bagaimana aku harus meyakinkan Haikal bahwa kita tidak akan membiarkannya sendirian, sementara dunia nyata memaksanya untuk memilih. Malam itu, aku menulis doa panjang di jurnal kecilku, memohon kekuatan untuk menerima apapun keputusan Allah. Tapi di balik doa itu, aku berharap ada keajaiban yang bisa menyatukan hati-hati yang terpisah. Malam itu, setelah pesan dari Sari datang, suasana di kamar hotel berubah menjadi sunyi yang menusuk. Fauzan dan aku duduk berhadapan, saling menatap tapi kata-kata sulit terucap. Telepon genggam di atas meja seolah menjadi saksi bisu ketegangan yang mengalir deras dalam ruang kecil itu. "Apa yang harus kita lakukan, Mas?" Tanyaku pelan, suaraku hampir berbisik. "Kalau aku harus jujur, aku takut kehilangan Haikal." Fauzan menarik napas panjang, lalu memandangku dengan tatapan yang berat. "Aku juga takut, Rahma. Tapi aku tahu kita tidak bisa egois. Sari adalah ibunya, dan dia juga berjuang keras untuk anaknya. Kita harus hormati itu." Hatiku bergejolak. Aku tahu Fauzan benar, tapi naluri keibuanku menolak keras untuk melepaskan Haikal yang sudah seperti darah dagingku sendiri. Esok paginya, kami menghubungi pengacara untuk memulai persiapan menghadapi tuntutan dari Sari. Prosesnya rumit dan melelahkan. Dokumen, surat-surat, pertemuan, dan diskusi panjang membuat kami hampir kehilangan arah. Di tengah itu, aku melihat Haikal semakin bingung. Ia bertanya kenapa ia harus bolak-balik antara rumah kami dan tempat penampungan yang dulu diceritakan ibunya. Satu hari, aku duduk bersama Haikal di taman hotel, memegang tangannya yang kecil dan dingin. "Nak, Umi tahu ini semua membingungkan. Tapi Umi janji, selama di sini, Umi dan Mas Fauzan akan selalu ada untukmu." Haikal menatapku, matanya berlinang air mata. "Tapi aku mau Mama, Umi. Aku kangen Mama." Tangisku hampir pecah, tapi aku berusaha kuat. "Umi tahu, Haikal. Kita semua rindu Mama. Tapi terkadang, kita harus berani bersabar demi kebaikan bersama." Malam-malam berikutnya aku dan Fauzan bergantian menghibur Haikal yang sering terbangun, dengan tangisan terseduh-seduh. Setiap kali aku menenangkannya, aku bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh aku sanggup bertahan dalam pusaran rasa kehilangan dan harapan ini. Suatu hari, kami dipanggil ke kantor konsulat Indonesia di Mekah. Di sana kami bertemu dengan Sari secara langsung. Perempuan itu tampak letih, namun sorot matanya penuh keteguhan. Ia memandang Haikal dengan rindu yang tak tergantikan. "Terima kasih sudah merawat Haikal selama ini," katanya lirih. "Aku tahu ini sulit bagi kalian, tapi aku juga ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anakku." Aku merasakan perasaan campur aduk antara empati dan sakit hati. "Kami hanya ingin Haikal bahagia, Bu Sari. Kami tidak pernah berniat merebut hak Anda." Pertemuan itu berlangsung panjang dan emosional. Kami berbagi cerita, saling memahami bahwa setiap dari kami tengah berjuang demi satu tujuan yang sama, kebahagiaan Haikal. Namun keputusan akhir tetap sulit.
Pihak konsulat menyarankan agar Haikal sementara waktu tetap bersama kami, sambil proses hukum berjalan demi stabilitas mentalnya. Hari-hari selanjutnya aku mencoba menguatkan diri. Aku menulis di jurnalku setiap malam, mencurahkan perasaan agar tidak terkubur dalam kesunyian. Fauzan menjadi sandaran kuat yang tak pernah lelah mendengarkan dan menyemangati. Dalam diam, aku mulai menyadari satu hal yang selama ini terabaikan. Aku dan Fauzan, meski diuji dengan tantangan besar, masih memiliki satu sama lain. Cinta kami menjadi benteng yang menjaga hati agar tidak hancur, dan Haikal, anak kecil yang tidak pernah kusangka akan menjadi bagian hidup kami, telah mengajarkan kami arti kesabaran, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Aku masih percaya, di balik gelombang pilu ini, ada jalan terang yang menanti, sebuah keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar ikhlas dan sabar. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan di konsulat. Suasana hati kami masih campur aduk, antara harapan dan kecemasan. Haikal mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas di hotel, yang kini terasa seperti rumah sementara, tapi matanya tetap memancarkan kerinduan yang mendalam untuk ibunya. Suatu sore, ketika Fauzan keluar mengurus beberapa dokumen, aku memutuskan untuk mengajak Haikal berjalan-jalan di sekitar kompleks hotel. Cuaca cerah, namun angin membawa dingin yang menusuk tulang. Haikal berjalan pelan, sesekali menoleh ke arahku dengan tatapan penuh tanya. Apa Haikal mau cerita, nak? Ada sesuatu yang Haikal simpan? Tanyaku lembut. Haikal mengangguk, lalu duduk di bangku taman, menatap lantai. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kecil. Waktu Haikal di Riyadh dulu, ada sesuatu yang Haikal lihat. Tapi Haikal takut bilang. Suaranya bergetar. Aku menarik napas dalam, memberikan ruang agar ia merasa aman untuk bercerita. Waktu itu, Haikal lihat Mama berbicara sama seseorang. Tapi orang itu kelihatan marah. Terus Mama menangis. Haikal, gak ngerti kenapa, tapi Mama bilang itu rahasia. Katanya pelan. Hatiku tercekat. Apakah ini sesuatu yang bisa mengubah segalanya? Aku berusaha tenang dan berkata, terima kasih sudah berani cerita Haikal. Kalau Haikal mau, nanti Umi dan Mas Fauzan akan bantu cari tahu rahasia itu, ya? Haikal mengangguk. Saat Fauzan kembali, aku ceritakan semuanya. Wajahnya berubah serius. Kita harus hati-hati, Rahma. Ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Keesokan harinya, kami mulai menyelidiki sedikit demi sedikit. Kami menghubungi beberapa kenalan di Riyadh dan mencoba mengorek informasi tentang masa lalu Sari yang mungkin tidak pernah ia ceritakan. Ternyata, Sari pernah bekerja di sebuah rumah majikan yang tidak ramah. Ada kabar bahwa suami Sari meninggal karena kecelakaan yang tidak wajar. Mungkin ada campur tangan orang lain. Semakin kami menggali, semakin jelas ada sisi gelap yang tersembunyi. Malam itu, aku terjaga, memikirkan bagaimana seharusnya kami bersikap. Aku takut jika rahasia itu terungkap, Haikal bisa kehilangan tempat berlindungnya. Namun, aku juga sadar kebenaran harus dihadapi. Pagi berikutnya, kami memutuskan untuk bertemu dengan Sari secara langsung. Aku dan Fauzan mendatangi tempat penampungan di pinggiran kota Mekah, tempat Sari tinggal sementara. Sari menyambut kami dengan mata yang masih sembab. Setelah beberapa lama berbicara, aku memutuskan untuk membuka percakapan dengan hati-hati. Sari, Haikal pernah bilang kalau ada sesuatu yang Mama sembunyikan. Apakah ada sesuatu yang ingin Mama ceritakan? Tanyaku. Sari menunduk, napasnya tersendat. Memang ada, Rahma. Suamiku sebenarnya bukan meninggal karena kecelakaan biasa. Dia dibunuh. Itu sebabnya aku takut. Aku lari bersama Haikal. Aku tidak ingin orang-orang itu menemukanku. Kata-katanya mengguncang jiwa kami. Fauzan menggenggam tanganku erat. Sari melanjutkan, aku tidak punya bukti kuat, tapi aku yakin ada orang yang ingin kami hilang. Tiba-tiba aku mengerti mengapa Sari selalu terlihat gelisah, mengapa ia begitu takut kehilangan Haikal. Apapun yang terjadi, kita akan jaga Haikal bersama, aku berbisik.
Kita hadapi ini bersama, bukan sendirian. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perencanaan dan diskusi. Kami harus melindungi Haikal dan Sari dari ancaman yang mungkin datang. Kami berkomunikasi dengan pihak konsulat dan polisi setempat, meski semuanya berjalan lambat dan penuh ketidakpastian. Di balik semua kesulitan itu, aku semakin menyadari bahwa keluarga kami kini bukan hanya tentang aku, Fauzan, dan Haikal, tapi juga tentang keberanian dan kepercayaan yang harus kami bangun bersama. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di jurnalku. Hidup ini penuh dengan misteri dan rahasia yang terkadang menyakitkan. Tapi aku percaya, dengan cinta dan keikhlasan, kita bisa melewati gelap dan menemukan cahaya di ujung perjalanan. Aku tahu, babak baru dalam hidup kami telah dimulai. Bab yang penuh dengan ujian dan juga harapan. Setelah berbulan-bulan penuh, liku, akhirnya saat yang kami nanti tiba. Keberangkatan kembali ke tanah air bersama Haikal dan Sari. Di Bandara Jeddah, udara terasa lebih berat dari saat keberangkatan dulu. Tapi hatiku penuh dengan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa syukur dan kedamaian. Fauzan menggenggam tanganku erat. Kita pulang, Rahma. Pulang dengan keluarga. Aku menatap Haikal yang tertidur lelap di pelukan Sari. Anak kecil itu kini sudah bukan lagi sekadar titipan. Ia sudah menjadi bagian dari hidup kami. Bagian dari hati kami. Dalam perjalanan pulang, aku merenungkan semua yang telah kami lalui. Dari malam-malam penuh tangisan karena kesepian, harapan yang nyaris pudar, hingga doa yang dijawab dengan cara yang tak terduga. Allah telah memberikan kami anugerah, bukan dalam bentuk yang kami bayangkan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih indah, sebuah keluarga yang kami bangun bersama. Sesampainya di tanah air, kami disambut hangat oleh keluarga dan tetangga. Mereka awalnya terkejut, tapi kemudian tersentuh oleh ikatan yang kami jalin dengan Haikal dan Sari. Tak ada lagi ruang untuk kesedihan atau penyesalan, hanya cinta dan penerimaan. Hari-hari berlalu dengan penuh warna baru. Aku belajar menjadi ibu untuk Haikal, memberinya kasih sayang yang selama ini aku rindukan. Fauzan menjadi ayah yang penuh perhatian, tak pernah lelah menguatkan kami bertiga. Kadang, di malam yang sunyi, aku teringat doa di tanah suci itu. Doa yang semula ku persembahkan agar kami diberi keturunan, tapi ternyata Allah mengirimkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Bukan hanya anak, tapi pelajaran tentang makna keluarga, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Aku menatap Haikal yang kini tertawa riang bermain di halaman rumah. Suara tawanya adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Terima kasih ya Allah, karena Kau mengajarkan kami arti cinta sejati. Karena Kau mengirimkan anak dari langit ini untuk melengkapi hidup kami. Dan di sana, di tengah tawa dan kehangatan keluarga kecil kami, aku yakin kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki darah daging sendiri. Kebahagiaan adalah ketika hati kita mampu menerima, merangkul, dan mencintai dengan tulus. Kami mungkin tak punya darah yang sama, tapi cinta kami adalah satu.